Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, sahabat yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini tanggal 3 Februari tahun 2022 ini kita kembali punya kesempatan untuk menjalani kehidupan, menikmati berkat Tuhan. Secara khusus kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Ini adalah kesempatan dan juga merupakan berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan atau mengambil renungan dari firman Tuhan, yaitu Mazmur pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan, judul dari firman Tuhan dituliskan dalam pasal ke-6 adalah doa dalam pergumulan. Nah, saya percaya ini merupakan suatu jawaban yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa katakan jawaban yang penting? Karena semua orang punya pergumulan. Semua orang punya pergumulan dalam kehidupannya. Selagi dalam dunia ini pasti punya pergumulan, yaitu harapan-harapan yang selalu digumulkan untuk pencapaian-pencapaian sesuatu dan untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hal yang dialaminya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini dijelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menghadapi pergumulan tersebut. Bagaimana caranya kita menghadapi pergumulan yang kita alami itu. Dijelaskan Ibu Bapak dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada hal-hal yang diuraikan oleh pemazmur dan tentunya menjadi pelajaran kepada kita. Bapak Ibu nanti kalau ada waktu senggang, bacalah secara menyeluruh Mazmur pasal yang ke-6 ini. Namun saya mau menyampaikan kepada kita, diuraikan dalam pasal ini bahwa yang pertama, penghukuman Tuhan dapat terjadi pada setiap orang yang berbuat dosa. Bentuknya adalah sakit penyakit. Tunggu dulu sejenak. Tuhan bisa memberikan penghukuman kepada seorang karena perbuatan dosa, bentuknya dalam sakit penyakit. Tapi saya ulang, saya pertegas, sakit penyakit tidak selalu karena dosa, tapi bisa karena dosa terjadi sakit penyakit. Dan itulah yang dijelaskan oleh pemazmur di sini, bahwa dia mengalami pergumulan, mengalami penghukuman Tuhan, mengalami murka Tuhan. Jangan menghajar aku dalam kepanasan amarahmu, kasihanilah aku, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, kata pemazmur. Artinya dia mengalami sakit penyakit. Dan dikatakan lagi Bapak Ibu Tuhan, dijelaskan, diuraikan dalam ayat ini bahwa dalam pergumulan yang dialami, datang kepada Tuhan memohon pertolongan dan pemulihannya adalah cara yang terbaik. Di dalam bagian ayat ini, waktu Daud menguraikan tentang adanya sakit yang dialami, dia butuh kesembuhan karena merupakan salah satu dari akibat dari pengakuan dosa, atau karena dosa, atau karena apapun penyakit tersebut, dia datang kepada Tuhan. Dan dia tidak menjauh dari Tuhan seperti yang biasa orang lakukan begini. Ada orang berkata, saya punya masalah, saya masih sangat punya penyakit, nggak usahlah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan, kan begitu. Kalau ditanya kenapa nggak ke gereja, kenapa nggak ibadah, ya saya masih banyak persoalan, saya masih banyak pergumulan, saya sakit. Nah, saudaraku, pemazmur tidak mengatakan itu, tapi justru pergumulan dialami datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, pemulihannya adalah cara yang terbaik. Yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang mendengar dan menerima permohonan doa umatnya. Itulah yang dijelaskan di dalam bagian firman Tuhan dalam ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, kata pemazmur. Saudaraku dikasih Tuhan, hal ini menjelaskan kepada kita, sekali lagi sampaikan, bahwa semua orang memiliki dan mengalami pergumulan masing-masing dalam bentuk dan kadarnya masing-masing. Saudara, saya punya pergumulan. Siapa saja pasti punya pergumulan, hanya kadarnya, bentuknya berbeda-beda, atau mungkin ada yang sama. Daud juga mengalami pergumulan, tokoh-tokoh dalam Alkitab juga mengalami pergumulan. Dan semuanya orang punya pergumulan. Artinya orang yang hidup, karena orang yang mati nggak punya pergumulan lagi. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, semua kita ada pergumulan. Ada yang bergumul secara ekonomi, ada yang bergumul secara keluarga, ada yang bergumul secara pekerjaan, pendidikan, bergumul masa depan, bergumul tentang masalah kesehatan. Semua orang punya pergumulan. Daud juga punya pergumulan, tokoh-tokoh Alkitab juga punya pergumulan. Semua orang punya pergumulan. Memang dalam pasal ini dijelaskan pergumulannya karena penghukuman Tuhan. Ya, berarti penghukuman Tuhan pasti terkait dengan masalah dosa, karena Tuhan tidak pernah menghukum siapapun kecuali karena dosa.
Ada pergumulan dosa. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, jelas melalui firman Tuhan ini, waktu dikatakan doa dalam pergumulan, itu menjelaskan bahwa apapun pergumulan yang terjadi, sekali lagi saya katakan, apapun pergumulan yang terjadi, apapun penyebab pergumulan itu terjadi, dengan datang kepada Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati, maka kita akan mengalami pertolongannya di dalam kehidupan kita. Pertolongannya akan dinyatakan. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat ke-10 tadi. Dikatakan Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Artinya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata, permohonan kita akan dengar oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan saya mau pertegas dan menyampaikan kepada kita, apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi persoalan, yang terbaik yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu guys Tuhan, saya menyampaikan bahwa Tuhanlah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia mendengarkan doa, dia mendengar permohonan umatnya. Dan yang harus dilakukan apapun pergumulan yang kita alami, datang kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, pergumulan saya terlalu berat Pak. Mungkin sama seperti yang dialami oleh Daud, lesu karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, katanya dalam ayat yang ke-7. Artinya dia merasakan kesedihan yang begitu dalam. Dan mungkin engkau juga berkata, aku merasakan kesedihan, letih, lesu, dan air mataku sudah banyak tercurah karena pergumulan ini. Iya, mungkin itu adalah fakta realita yang terjadi. Tapi saya mau katakan, Daud melakukan satu cara yang terbaik, itu datang kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya dia datang kepada Tuhan. Di dalam pergumulan dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan orang lain. Apalagi dia terpuruk karena mendengarkan kata-kata orang-orang yang melemahkan dia, musuh-musuh yang melemahkan semangatnya. Tapi dia terus datang kepada Tuhan, dan dikatakan dia mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan, dengar, pribadi Tuhan adalah pribadi yang penuh belas kasihan, mendengarkan doa dan permohonan umatnya. Dan maka saya mengatakan dengan pasti, apapun pergumulan yang kita alami, datang kepada Tuhan. Pergumulan saya terlalu berat Pak, apakah mungkin Tuhan menolong? Tuhan pasti menolong. Atau mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah bergumul Pak, saya sudah capek, saya sudah lelah, belum ada pertolongan sampai sekarang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemazmur mengatakan begini dalam ayat keempat, dan jiwaku pun sangat terkejut, tapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Nah, perkataan berapa lama lagi artinya dia juga sedang menunggu. Dia sudah bergumul, tapi Tuhan sudah berdoa, tapi Tuhan belum langsung jawab. Ya, memang ada kalanya begitu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bergumul tidak langsung dijawab, kita berdoa tidak langsung dijawab, karena memang Tuhan selalu bertindak sesuai dengan waktu dan sesuai dengan caranya. Kita berkata Tuhan sekaranglah waktunya, tapi Tuhan bilang besok waktunya. Atau kita berkata Tuhan besoklah waktunya, tapi Tuhan bilang lusa waktunya. Mungkin kita berkata minggu ini waktunya Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak, minggu depan. Atau kita berkata bulan ini waktunya Tuhan, tapi Tuhan bilang bulan depan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kita berkata Tuhan besoklah waktunya Tuhan, tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang enggak, sekarang waktunya. Tuhan punya cara, tapi yang jelas mungkin saudara juga berkata berapa lama lagi Tuhan. Mungkin engkau merasa lelah karena terlalu lama menunggu. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, menantikan Tuhan sebenarnya tidak pernah mengecewakan. Tapi saya beritahu, terkadang banyak orang yang tidak mau menunggu karena mau memaksa Tuhan. Bahkan dia mau buru-buru untuk mencari jalan keluar. Akhirnya ada orang berkata, cari jalan pintas. Cari jalan pintas. Saya beritahu, jalan pintas bukan jalan terbaik. Mungkin jalan pintas jalan tercepat, tapi tidak jalan yang tertepat. Karena pergumulan kita hanya diselesaikan, hanya dapat mengalami ketuntasan kalau kita berseru kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Artinya Bapak Ibu Tuhan, Yesus mengundang setiap orang datang kepadanya. Maka waktu kita mengalami pergumulan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud, kita datang kepada Tuhan. Di dalam segala pergumulan kita, datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dia yang akan mendatangkan pertolongan bagi kita. Ibu Bapak dikasih Tuhan, di dalam pasal yang ke-6 kitab Mazmur ini, ayat yang ke-11, ayat yang terakhir, atau saya baca mulai ayat 10, dikatakan Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Kenapa? Karena Daud mengalami pertolongan Tuhan. Ya, mungkin ada hari ini merasa ada orang-orang yang
mengejek Anda. Karena mana Tuhannya, mana pertolongannya. Tapi saya beritahu, pada waktunya mereka akan mendapat malu. Karena memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak semua orang di sekitar kita mau mendukung kita. Bahkan kalau kita mengalami persoalan, pergumulan, mereka malah menjatuhkan kita, melemahkan kita, mencurigai kita kata-kata yang tidak baik. Sama seperti Ayub. Ayub, ingat Ayub ya? Waktu dia punya pergumulan, teman-temannya pun ya bicara yang tidak-tidak. Ya memang ada pergumulan, persoalan karena dosa, tapi tidak semua pergumulan itu karena dosa. Sekali lagi, ada juga sakit penyakit karena dosa, tapi tidak semua sakit penyakit karena dosa. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan izinkan berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Ayub kan. Dia mengalami pergumulan bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya kita tahu happy ending, dia mengalami finishing well, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu garis Tuhan, apa menjadi pergumulan yang kita alami, waktu kita datang kepada Tuhan, di dalam doa-doa kita berserah kepada Tuhan, di dalam segala pengharapan kita, Dia akan menjawab, Dia akan mendengarkan permohonan kita. Maka orang-orang di sekitar kita yang mungkin mencibir, menganggap hal-hal yang tidak benar terjadi dalam kehidupan kita, saat kita mengalami pergumulan, dengar baik, Tuhan yang akan berurusan dengan mereka, dan bagian kita adalah datang kepada Tuhan. Jangan urusi orang-orang itu, biar Tuhan yang mengurus mereka, tapi datang kepada Tuhan dan menyerahkan segenap kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan pergumulan kita. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan pada kesempatan ini, ingat, Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, mendengarkan doa dan permohonan umatnya. Maka apapun pergumulan yang Bapak Ibu alami, apapun pergumulan yang saudara-saudara alami, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku punya pergumulan. Tuhan, ada pergumulan tentang keluarga, ada pergumulan tentang kehidupanku, pergumulan tentang pekerjaanku. Ada orang yang bermaksud mau menjatuhkan aku. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Karena memang dalam dunia kerja ada juga sikut-menyikut, mau saling menjatuhkan, saling melemahkan, bahkan mencari-cari kesalahan kita supaya kita dijatuhkan. Ada saja orang seperti itu, tapi biarkan itu urusannya dengan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntaskan mereka. Urusan kita adalah datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulan itu kepada Tuhan. Dalam pelayanan juga begitu. Di dalam apa saja yang ada pergumulan. Sebagai hamba Tuhan, saya katakan ada juga pergumulan dalam pelayanan. Ada saja orang-orang yang bermaksud mau melemahkan, menjatuhkan, dan juga bahkan menghambat, menghadang supaya pelayanan itu tidak maju. Ada saja. Si iblis dengan kroni-kroninya melakukan semua itu. Tapi saya mau katakan, kita semuanya dalam pergumulan yang ada, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dalam apa saja, dalam keluarga juga ada pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Bawa segala pergumulan kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan lihatlah, sekali lagi saya sampaikan, tangan Tuhan akan terulur. Dia akan menolong, Dia akan menyatakan pertolongannya, dan Dia akan menyatakan jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa umatnya. Itu sebabnya sekali lagi, di dalam pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu alami, datanglah kepada Tuhan. Katakan, curahkan semua kepada Tuhan. Bicara dalam doa-doamu. Lihatlah, jawabannya akan nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya ingin berdoa dengan Bapak Ibu dan berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu alami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, berdoa di dalam pergumulan, atau doa di saat kami mengalami pergumulan. Itulah sebabnya ya Tuhan, benar, Engkau sangat tahu, sangat mengetahui kami semua punya pergumulan. Itu sebabnya kami datang kepadamu pagi hari ini, memohon pertolongan-Mu, memohon jawaban-jawaban-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengalami kemenangan. Pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan secara ekonomi, pergumulan tentang masa depan. Tuhan, kepadamu kami berseru, kepadamu kami berdoa. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Apapun menjadi pergumulannya, bawalah hati mereka untuk bersandar kepadamu, bawalah hati mereka untuk berserah kepadamu. Terlebih lagi Tuhan, hamba berdoa, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan jalan keluar, nyatakan damai sejahtera-Mu terjadi saat ini juga kami bermohon kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami menerima jawaban-jawaban doa.
Engkau yang menolong kami dalam setiap pergumulan yang ada tentang pekerjaan, orang-orang yang bermaksud jahat kepada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berperkara bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekali lagi, apapun menjadi pergumulanmu, apapun masalah yang kau alami, serahkan kepada Tuhan. Dia akan mengurus dan menyelesaikan semuanya. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Orang-orang yang bermaksud jahat terhadap dirimu, Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.